Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selama masih pandemi ini, mari tetap bersemangat mencari Tuhan melalui ibadah online, melalui ibadah pribadi, melalui ibadah bersama keluarga di rumah. Jangan sedih hati, jangan putus asa, jangan takut bahwa Tuhan yang akan mengakhiri wabah corona ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Selama wabah ini tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, berolahraga, berjemur, minum vitamin dengan rutin untuk menjaga imun tetap sehat dan kuat. Tetap bersukacitalah senantiasa sesuai dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali ibadah. Nah, saat ini saya akan berikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah jika Bapak Ibu terberkati oleh pelayanan dalam gereja ketulusan hati gereja kita, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan. Ketika Bapak Ibu merasa diberkati, jangan biarkan persembahan Bapak Ibu sia-sia begitu saja. Mari kita gunakan keuangan kita dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, kita berikan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa transfer berada di email rekening di bawah ini. Kalaupun memang Bapak Ibu tidak bisa memberikan transferan, mungkin nanti bisa menghubungi secara pribadi oleh Bapak Andi. Pengumuman yang kedua, doakan nanti kita ada kabar bahagia, kabar gembiranya adalah nanti di bulan September nanti kita akan beribadah secara onsite, ibadah secara tatap muka. Mari kita tetap semangat setia dalam beribadah dan melayani Tuhan. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita. Hari ini kita boleh bersama-sama secara online kita beribadah dalam rumah rohani kita, yaitu di Gereja Ketulusan Hati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang. Dan saya akan memberikan pengumuman, yaitu minggu depan di awal bulan September nanti kita akan ibadah secara tatap muka. Namun saat ini kita masih dalam secara online. Oke, saat ini kita akan arahkan setiap hati pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah hati kita, jiwa roh kita boleh akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan pujian penyembahan yang membawa kita makin intim dan makin dekat dengan Tuhan. Mari kita akan sembah Allah kita, sebab Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta Bapak Ibu dan saya dimanapun berada. Dia Allah yang menjanjikan setiap kehidupan kita, kehidupan yang terus diberkati, kehidupan yang akan terus diteguhkan dan dikuatkan iman kita, sebab Dia Allah yang menyertai iman kita. Mari sembah Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Engkau harapan kami Tuhan, ini iman kami. Yes, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Yes, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Immanuel, Engkau Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kami hingga di titik hari ini. Engkau teguhkan dan kuatkan hati kami dan iman kami. Apapun keadaan kami, terima kasih Engkau beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berjalan dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami ingin bersekutu dan menyembah-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan hati kami untuk kami terima anugerah-Mu, lawatan-Mu. Walaupun kami secara online, tetapi hati kami, iman kami akan dibaharui hari demi hari. Sehingga iman kami bukan iman Kristen yang biasa, akan tetapi kami mendapatkan kekuatan iman yang baru. Kristen yang akan terus makin didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah online kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini mari tetaplah kita membawa syukur kita, sebab Dia Allah yang sudah menempatkan kita ada di bangsa Indonesia ini. Kita akan membawa doa-doa kita bagi bangsa ini, membawa setiap pergumulan kita ini, negeri ini ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia Allah yang akan senantiasa melihat, menilai setiap orang-orang yang ada di dalam bumi ini. Kita bawa doa kita. Yes, mari kita bawa Indonesia. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu
Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan buat berkat-Mu, di mana kami bisa bangun pada pagi hari ini itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi ini, itu semua karena pertolongan daripada-Mu Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini sebelumnya Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Allah, pengampunan-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Allah. Biarlah doa-doa yang kami naikkan pada pagi ini berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan seluruh umat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, dalam situasi kondisi apapun mereka, Engkau tetap menyertai mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Terus Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Engkau tahu situasi kondisi yang terjadi atas bangsa ini. Itu semua karena anugerah-Mu juga Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu juga boleh menerimanya, boleh menikmatinya juga Tuhan atas semua hal yang terjadi. Kami berdoa pemerintahan yang bekerja saat ini dalam menangani penuntasan COVID-19 di bangsa kami Tuhan. Engkau pakai semua jajaran pemerintah yang ada, khususnya satuan tugas COVID-19, bahkan para dokter medis Tuhan, bahkan organisasi-organisasi lainnya yang bergerak di bidang masing-masing untuk menuntaskannya Tuhan. Kami juga berdoa program vaksinasi, baik 1, 2, dan 3 Tuhan, dalam nama Yesus semua boleh berhasil dan kembali seperti normal kembali Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan dimanapun berada, jadikan mereka menjadi pribadi yang kekar dan tegar Tuhan. Walaupun di saat pandemi ini, mereka tetap kuat, mereka tetap setia untuk melayani Engkau Bapa. Inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini sudah minggu yang sekian di bulan Agustus ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di bulan Agustus ini merupakan sebuah tema kemerdekaan. Mungkin setiap orang memiliki pandangan, pengertian yang berbeda-beda terhadap kemerdekaan. Tapi satu hal bahwa arti dari sebuah kemerdekaan itu adalah bagi bangsa Indonesia adalah bebasnya kita dari penjajahan bangsa lain. Menurut cerita Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya dengar dari nenek moyang saya dulu, ketika saya masih kecil, saya sering mendengar ada monumen di sebelah desa di mana saya tinggal, namanya Monumen Halilintar. Nah, di sana dibangun sebuah monumen yang sangat megah, di mana monumen itu berbentuk kayu atau bambu yang di atasnya itu runcing. Tadi sebelah kiri dan kanannya menunjukkan sebuah perjuangan pejuang nenek moyang yang dulu, di mana mereka dibuat sebuah patung memegang bambu runcing yang sangat tajam dipakai untuk menyerang penjajah di Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu jika kita lihat penderitaan mereka adalah sebuah penderitaan yang sangat memilukan, karena untuk mencapai sebuah kemerdekaan adalah proses yang sangat besar. Lawannya adalah membawa senjata. Dia di sini dia bisa melepaskan tembakan dari sekian sampai ke sasaran itu dengan jarak 100 meter. Sementara pejuang Indonesia dari nenek moyang kita dulu adalah dengan menggunakan bambu runcing, di mana harus berhadapan paling enggak 3 meter, 2 meter, 1 meter baru bisa mengenai atau sembunyi-sembunyi. Ini adalah sebuah proses perjuangan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Nah, pertanyaan yang menjadi hal concern kita pada pagi hari ini adalah bagaimana proses-proses yang kita dapatkan agar kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang sejati. Orang mungkin berkata bahwa kami sudah merdeka. Indonesia sebentar lagi kita akan peringati hari Selasa besok 76 tahun Indonesia merdeka. Nah, menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah seluruh rakyat Indonesia yang ada saat ini
sudah mengalami kemerdekaan hal yang sama? Apakah hanya mereka menikmati kemerdekaan di mana mereka tidak memperjuangkannya? Ya, ada sebagian veteran yang disebut di Indonesia itu adalah pejuang 45 dulu yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kita mendengar cerita mereka adalah sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka tidak bebas. Mereka mau keluar saja bisa-bisa ditangkap. Mereka melakukan A dan B dan C dan segala macam. Mereka tidak bisa. Mereka bertani, hasil taninya juga sudah harus mereka serahkan kepada penjajah. Ini adalah penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh nenek moyang kita dulu. Nah, bagaimana kita bisa mendengar bahwa proses kemerdekaan yang diperoleh oleh generasi sebelumnya kita, yaitu nenek moyang kita dulu, adalah proses yang sangat berat. Proses yang sangat luar biasa yang mereka alami. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu kalau kita tanya mereka, itu adalah sebuah kengerian. Tapi puji Tuhan, kita sudah dimerdekakan karena perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, tema di depan kita ini adalah tema kemenangan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pejuang 45 dulu dengan proses perjuangan yang mereka perjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan. 17 besok kita mendapatkan 76 tahun kita sudah merdeka. Nah, bagaimana dengan kemerdekaan Kristus di dalam kita? Supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati adalah harus ada orang yang melakukan sesuatu untuk kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang sejati. Seperti contoh tadi Bapak Ibu, Indonesia merdeka itu adalah dengan perjuangan pejuang 45 yang dulu mereka perjuangkan. Begitu berat, nyawa menjadi taruhan dalam hidup mereka untuk mendapatkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, kemerdekaan sejati datangnya dari Kristus. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus, yang sejati adalah sudah dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia pernah ada di muka bumi ini dengan satu misi agar setiap orang yang berdosa, yang tadinya jadi hamba dosa, menjadi hamba Allah. Jadi intinya bahwa misi itu sudah dilakukan oleh Kristus. Dia sudah memerdekakan kita lewat pengorbanan di kayu salib. Kita review ke belakang sebentar. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka bebas berbicara kepada Allah. Mereka bebas untuk berkonsultasi dengan Bapa di Taman Eden. Itu adalah kemerdekaan yang sejati Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Adam dan Hawa melakukan sebuah ketidaktaatan. Mereka menuruti apa yang dibisikkan oleh iblis yang menyerupai ular saat itu. Saat mereka melakukan sebuah ketidaktaatan, disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya hamba Allah menjadi hamba dosa. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Mereka ini jatuh di dalam dosa, yang tadinya mereka bisa berkomunikasi dengan Allah, dan mereka disebut menjadi hamba Allah, dan mereka bisa melakukan apa sekian jenis tumbuhan di sana free, bebas mereka bisa gunakan dan bisa mereka makan sebagai konsumsi dalam kebutuhan hidup mereka. Tapi saat mereka tidak taat, mereka menjadi hamba dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa sehingga generasi-generasi selanjutnya juga manusia sudah menjadi manusia berdosa. Makanya dari lahir pun sekarang manusia itu sudah ada dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mungkin kalau anak kecil mereka diwariskan dosa mereka dari Adam dan Hawa. Demikian juga kita. Nah, lewat ini Bapak Ibu, kita adalah disebut menjadi orang-orang yang berdosa. Sekalipun kita melakukan peribadatan kita, itu tetap sia-sia. Sekalipun kita melakukan amal baik kita, tetap kita tidak bisa menjangkau kekekalan itu. Karena kita belum ditebus,
karena belum dibayar dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dulu waktu di Taman Eden. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kemerdekaan yang sejati itu sudah dilakukan oleh Kristus atas hidup kita orang percaya. Jadi latar belakang ini Bapak menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri. Di mana melalui kelahirannya, kematiannya, kenaikannya, kebangkitannya, sampai kedatangan yang kedua kali nanti, dia sudah membayar itu semua. Jadi kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah, pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus itu adalah, itu merupakan suatu kemerdekaan sejati bagi kita orang percaya, yang mengaku di dalam mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kemerdekaan sejati itu bisa kita dapatkan. Jadi pertanyaan besarnya, apakah pengorbanan Kristus yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib itu sudah dirasakan oleh semua orang percaya apa belum? Kemerdekaan yang sejati. Apakah mereka sudah mengalaminya semua? Tentu belum. Seperti bangsa Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Selasa besok, apakah semua rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Belum. Karena ada beberapa orang memang secara de facto memang sudah merdeka. Diakui oleh negara lain. Indonesia merdeka 76 tahun. Tapi rakyat Indonesia belum seluruhnya mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Sama halnya, kalaupun Tuhan Yesus sudah melakukan pengorbanan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita sudah dimerdekakan. Tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan kemerdekaan sejati oleh seluruh orang percaya. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, satu hal supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sempurna adalah, kemerdekaan yang sejati adalah, yang pertama adalah respon kita. Bagaimana respon kita terhadap kebenaran? Agar kita sungguh-sungguh mendapatkan kemerdekaan sejati adalah, yang pertama adalah respon kita. Jadi harus kita respon. Roma 10 ayat 9 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Jika kamu mengatakan dengan mulutmu dan seterusnya, itu adalah sebuah respon di dalam hati dan percaya di dalam hati kita dan mengaku di dalam mulut kita. Artinya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah respon harus dalam diri kita terhadap kemerdekaan yang dilakukan oleh Kristus. Seperti Bapak Ibu, kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 5 itu mengatakan bahwa tentang perumpamaan penabur. Tuhan Yesus memperumpamakan sebuah penabur adalah ada yang menabur bibit di pinggir jalan, di bebatuan, di semak duri, dan di tanah yang baik. Di manakah dari keempat ini yang sungguh-sungguh mendapatkan berlipat kali ganda? Tentu yang terakhir, karena dia menjadi tanah yang baik. Kalau yang satu sampai yang ketiga itu tidak meresponnya. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ditaburkan. Jadi yang direspon itu adalah firman itu, yaitu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah, supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati, yang kedua adalah kita harus merdeka dari tradisi atau percaya kepada berhala peramal dan mentaati sebuah hukum. Artinya hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus merdeka dari tradisi-tradisi nenek moyang kita dulu. Asal kamu nanti berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kanan yang pertama, kamu akan selamat. Demikian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kedua. Artinya Bapak Ibu, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus keluarkan itu dalam diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus merdeka dari tradisi-tradisi dari nenek moyangnya kita. Artinya kita merdeka dari dosa. Ada hal-hal yang harus kita pakai sebagai batasan. Bapak Ibu kalau pergi ke kebun binatang ada batasannya tidak? Antara harimau dengan kita. Ada. Jadi batasan itu penting. Kalau kita mau tubuh kita langsing, tentunya harus kita memiliki batasan, yaitu ilmu kedokteran. Caranya bagaimana?
Tidak asal konsumsi saja Bapak Ibu. Besoknya makan gorengan, siangnya gorengan, malamnya juga gorengan. Sehingga bengkaklah kiri kanan dan atas dan bawah. Artinya kita punya batasan tertentu. Demikian juga firman yang kita dengar. Itu menjadi batasan di dalam diri kita. Nah, merdeka dari dosa itu adalah menghindari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu identitas kita. Jadi agar kita sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan sejati adalah yang ketiga adalah kita harus tahu identitas kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi nyatakan itu, katakan kepada diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa baca di Filipi 3 ayat yang ke-20. Di sana dicatatkan bahwa kerajaan kita bukan kerajaan yang ada di yang saat ini, tapi kerajaan dari kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kita harus membayangkan bahwa meyakinkan diri kita dengan iman bahwa kita harus tahu identitas kita. Bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, bukan hamba dosa lagi, namun menjadi hamba Allah. Kalau tidak Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sejati. Merdeka ya, tapi yang sejati belum tentu kita dapatkan. Poin yang keempat, Roh Allah diam dalam diri kita. Artinya bahwa Roh Allah yang kita tempati, Roh Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu di 1 Yohanes 4 ayat 4, di sana dicatatkan bahwa di sini kita bisa baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, di sini disebutkan bahwa poin yang keempat, roh Allah ada diam di dalam diri kita. Artinya bahwa kita harus tahu dan mengerti kemerdekaan sejati itu. Poin yang keempat agar kita mendapatkannya adalah kita harus tahu roh Allah diam di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ini poin yang keempat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan yang sejati itu, kalau bisa saya rangkumkan bahwa tidak semua orang mengalaminya. Kemerdekaan ya. Seperti rakyat Indonesia merdeka, ya sudah merdeka 76 tahun. Tapi apakah semua rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan yang sejati? Belum. Apakah kita sebagai orang percaya sudah dimerdekakan oleh Kristus? Ya. Tapi apakah semua orang percaya itu sudah dimerdekakan, sudah mendapat kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan? Belum tentu. Karena masih ada orang yang percaya menjadi hamba dosa. Masih ada orang percaya masih hidup di dalam dosa. Kelihatan mereka di dalam kehidupan sehari-hari begitu luar biasa. Tapi di balik itu mereka melakukan dosa yang kita tidak mengerti. Nah, jadi 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah respon kita. Saya tadi menggambarkannya adalah penabur di pinggir jalan, di bebatuan, di semak belukar, dan yang tanah yang baik. Itu yang pertama. Bagaimana respon kita? Dan yang kedua adalah kita harus tahu identitas kita. Dan yang ketiga adalah roh Allah harus ada di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah kita harus merdeka dari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Semoga dirgahayu Republik Indonesia yang 76, kita juga mendapatkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh, yaitu kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan yang sejati juga kita didapatkan dalam Kristus. Karena sampai hari ini kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, pelayan Tuhan, pemain musik, singer, WL, saya undang ke depan, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, sambil kita imani pujian ini bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan.
Ya Tuhan, sebentar kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Amin ya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya mencari berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, katakan sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan selagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Bila saatnya nanti kami tidak kuat lagi Tuhan, kami sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, inilah firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.